Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah. La nabiya ba'da amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, rekan-rekan, para sahabat yang berbahagia, yang saya hormati, yang saya muliakan. Tidak ada kebahagiaan yang sebenarnya, tidak ada keberuntungan yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan hidup, memberikan kepada kita umur yang panjang. Akan tetapi umur itu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sa'adah 'ala as-sa'adah tulul umri fi ta'atillah. Maka kebahagiaan di atas kebahagiaan, ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, tapi umur itu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah kasih umur yang panjang lalu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kebahagiaan yang luar biasa. Karena bisa jadi orang yang tidak bahagia, orang yang nanti akan menyesal dan menderita ketika Allah kasih kesempatan hidup, Allah kasih umur yang panjang, tapi tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi digunakan untuk hal-hal yang tidak ada gunanya, digunakan untuk hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mencapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita harus tetap belajar kepada siapapun yang mengarahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus belajar dengan ulama, dengan pewaris para nabi, zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka itulah, beliau itulah yang menghantar kita agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh beruntung orang-orang yang diberikan kesempatan hidup ini, lalu diberikan kesempatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh merugi orang-orang yang Allah berikan umur panjang tapi tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka para sufi, orang-orang yang hatinya bersih, hatinya luar biasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, afdhalut ta'ah hifdzul anfus, dukhuluha wa khurujuha bi dzikrillah ta'ala. Maka ketaatan yang paling utama yaitu menjaga nafas ini, yaitu masuknya dan keluarnya kita bernafas hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ketika kita masih diberikan kesempatan hidup, kemudian nafas ini masih bergerak, maka amalan yang terbaik adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh malang, sungguh merugi. Allah kasih kesempatan hidup, kemudian nafasnya masih berfungsi dengan baik, akan tapi tidak digunakan, disia-siakan, tidak digunakan untuk mencari pahala, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengucap kalimat-kalimat yang baik, maka sungguh merugi. Maka mari terus, karena berzikir ini adalah amalan yang terbaik dalam Islam. Kemudian berzikir adalah tidak ada
suatu amalan yang paling menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi amalan-amalan yang lain dalam Islam, sholat, kemudian berpuasa, haji dan lain sebagainya, ada waktu-waktu tertentu, ada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Akan tetapi untuk zikir tidak ada batasan waktu, kapanpun dimanapun berada kita bisa melakukannya, dan inilah kesempatan untuk menambah pahala, untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita lakukan di jalan, ke pasar, dimanapun berada, lagi sendiri, lagi rame-rame, lagi bekerja, atau lagi dimanapun berada, maka zikir inilah kesempatan untuk kita lakukan untuk menambah pahala dan semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka sungguhnya perlu kamu ketahui, maka afdalnya zikir yang paling utama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, yaitu zikir yang diucapkan para nabi-nabi terdahulu dan yang kami ucapkan, kata Nabi, yaitu kalimah la ilaha illallah. Wa man qalaha, barang siapa yang baca kalimah la ilaha illallah, dakhala hisni, maka ia masuk dalam bentengku. Wa man dakhala hisni amina min azabi, maka barang siapa yang masuk dalam bentengku, kata Nabi kita Muhammad SAW, yaitu masuk dalam benteng Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan diazab, tidak akan disiksa oleh Allah selama-lamanya. Maka terus kita menggunakan usia, kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada kita gunakan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.